Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan kita ini? Pasti. Apakah Allah yang Maha Baik mendengarkan apapun yang terucap? Pasti. Pernahkah Allah sesaat saja tidak mengurus diri kita? Tidak. Setiap saat. Seperti dicelupkan dalam samudra nikmat yang tiada bertepi. Kalaupun ada, Allah sedikit saja memberikan ujian, pasti kecil dibanding nikmat-nikmat yang sangat melimpah setiap saat. Sayang, sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh mengenal Allah. Akibatnya kurang syukurnya, lebih sibuk dengan selain Allah hatinya. Cukup satu saja yang memotret begitu ya. Saya sangat senang sekali kalau orang bercerita tentang Allah didengarkan baik-baik. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding apapun. Mengapa Allah paling penting? Karena selain Allah hanyalah makhluk yang tiada daya, tiada upaya, yang tidak menimbulkan bahaya tanpa izin Allah, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya. Kita memang harus bergaul dengan makhluk, tetapi bergaul pun karena Allah saja yang menyuruh, bukan mengharapkan sesuatu. Terima kasih hadirin. Tadi kita dengar bagaimana gembiranya Rasulullah dan para sahabat menghadapi Ramadan. Kita dijamu oleh pejabat yang sebentar jabatannya gembira ria. Apalagi dijamu oleh penguasa langit dan bumi yang tidak terbatas kekayaannya, keagungannya. Harusnya sudah susah tidur sekarang nih. Saking gembiranya dan saking takutnya tidak ada umur. Karena ampunan Allah, jamuan Allah di bulan Ramadan, Masya Allah. Bagi siapapun yang yakin dengan janji Allah, pasti sangat berharap memasuki Ramadan. Yang amalan sunnah dicatatkan wajib. Yang wajib kita lakukan berlipat. Nafas di bulan Ramadan bisa jadi ibadah. Satu butir kurma sama dengan pahala saum seharian. Sebetulnya hebatnya pahala itu hanya untuk menunjukkan betapa senangnya Allah kepada hambanya yang beramal. Pahala saum itu sampai tidak bisa diperlihatkan pahalanya. Amal-amal yang lain ada hitungannya selain saum. Jadi sebetulnya kita melihat Ramadan itu seperti melihat, walaupun tidak boleh diibaratkan, seperti Allah tuh mau menyelamatkan luar biasa hambanya. Seperti orang yang masuk ke dalam lumpur, mau diraih, dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan dijamu oleh Allah sehingga menjadi orang yang layak disebut ahli takwa. Hadis yang tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini pun luar biasa. Dosa lalu habis. Kalau dosa habis itu artinya tenang hati,
Jalan keluar ada, dijamu dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi harusnya otak kita sudah fokus nih. Kemarin kita lihat bagaimana persiapan Piala Eropa, semua siap-siap. Ada yang tidur siang demi Piala Eropa, yang dia tidak ngepek sama sekali dengan piala ini. Selain berefek kepada kesehatan dan mentalnya, serta rusaknya pahala kalau tidak hati-hati. Persiapan hanya untuk hiburan duniawi segitu hebatnya. Padahal dunia tidak ada apa-apanya. Selesai sudah Piala Eropa. Tidak ada apa-apanya dan alhamdulillah tidak nonton saya. Walaupun 4-0 katanya Ramadan harus ada hitungan mundurnya. Tarhib Ramadan banyak. Ustadz sudah katakan ilmu, harta harus kita persiapkan, kesehatan harus kita persiapkan. Saya mau ikut satu saja karena tertarik dengan wahtisaban, imanan wahtisaban. Siapa yang lebih ahli bahasa Arab bisa diceritakan apa artinya ini? Saya belum ahli bahasa Arab. Kita dengar dari yang lebih mengerti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtisaban di sini maksudnya adalah tidak mencari nilai dari manusia, tidak mencari pujian dari orang. Puasanya benar-benar dilandasi keimanan, keyakinan kepada Allah dan keikhlasan. Jadi ihtisaban di sini ikhlas karena Allah saja. Baik, alhamdulillah. Ada yang akan menambahkan? Sama? Alhamdulillah. Ayah saya sedang di opname di ICU. Selalu berusaha meluangkan waktu dengan dokter spesialis. Jadi sekarang dalam tahap sudah di dalam darah infeksinya sudah kritis. Harus dikultur namanya. Karena antibiotik yang terbaik sudah tidak bisa membunuh kumannya. Kultur ini yang saya dengar adalah untuk mengetahui jenis kumannya. Karena kuman sangat banyak. Dan harus dimatikan. Tetapi kuman itu kalau dimatikan pun dia mengeluarkan zat tertentu yang tetap akan merusak darah. Saya mendengar ini, Masya Allah, Allah menciptakan kuman kecil sekali dan bisa melumpuhkan saraf, jantung. Kecil sekali kuman itu. Dan betul-betul harus diperiksanya, itu membutuhkan 4 hari mencari jenis kumannya. Apa yang ditafakuri? Ternyata orang sangat takut oleh anjing, gajah yang besar-besar. Pada sedikit sekali manusia yang syariatnya terbunuh oleh binatang besar. Hampir orang-orang itu wafat karena kuman. Manusia syariatnya banyak mati lewat kuman kecil. Dan hati pun bisa mati bukan karena dosa-dosa yang nampak, tapi kita lihat banyak orang yang masuk neraka karena dosa yang halus sekali. Masih ingat yang disebut syirkul asghar yang Rasulullah takutkan dari umat, justru riya. Riya ini halus sekali, sejenis kuman yang tidak kelihatan tapi efeknya mematikan hati. Saya tidak mengatakan saudara jangan takut oleh singa ya. Tapi sedikit yang mati dimakan singa. Tapi hampir kita yang tewas syariatnya ajalnya datang oleh kuman. Apa artinya?
kita harus serius sekali tentang ilmu riya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memang tidak memerintahkan kita kecuali harus khalis, murni. Sejujurnya saya mengatakan ini dengan hati yang resah ya, pada saat bicara langsung terasa. Ini bukan berarti yang berbicara sudah mencapai tingkatan ini, tapi ini adalah cita-cita kita sama-sama ya. Jadi yang diceritakan ini adalah cita-cita saya, juga mudah-mudahan cita-cita saudara. Jadi keikhlasan itu harus menjadi prioritas penting dalam mujahadah kita. Karena sehebat apapun amal, mujahid terbunuh di medan perang, ketika diperiksa di sisi Allah, malaikat mencatatnya mati syahid. Tapi Allah tahu ini tidak syahid. Kenapa? Ternyata di lubuk hatinya tersembunyi keinginan dianggap sebagai pahlawan. Jadi yang membuat gagalnya ke surga bukan kurang hebat perjuangannya, tapi di lubuk hatinya lebih menikmati penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Ulama juga masuk neraka, qori masuk neraka, bukan kurang hebat dakwahnya, bukan kurang hebat hafalannya, tapi hatinya, lubuk hati itu ternyata ada kuman yang menyukai penilaian orang. Disebut ulama, disebut ustadz, yang mungkin nanti terasanya ketika hadirin sekalian telah hadir bersama kita Fuad, tiba-tiba dek ke hati karena kurang disebut haji. Maaf, jangan ya Fuad. Hadirin, marilah kita dengarkan ceramah Agim. Sudah datang Agim, silakan Agim ngomong. Tidak disebut ustadz, kiai, tiba-tiba mual melihat pembawa acara, menganggap tabligh ini gagal sebelum waktunya. Ini ceramah diatur secara tidak profesional. Berarti lebih suka dengan al-mukarram, almarhum. Ada yang merasa legit disebut. Hadirin telah hadir bersama kita, kiai yang kita tunggu-tunggu, idola, wah melambung. Padahal Allah Maha tahu. Orang muji karena ditutupin aib. Allah tahu ini yang selama ini ceramah enggak cocok isinya dengan kelakuannya. Allah tahu ini penceramah matanya larak sana larak sini mencari yang kinclong. Allah tahu bahwa pikirannya mikirin amplop. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Oleh karena itu hadirin, saya mohon maaf kalau sedikit mengulangi dalam waktu ringkas ini 5 latihan belajar ikhlas. 1, mari kita latih untuk tidak ingin diketahui. Jadi kita tidak perlu cerita tentang amal-amal kita. Ada anjuran kita memberitahu amal supaya ditiru, tapi sementara latihan sudahlah sembunyikan saja. Kalau sudah tahajud cukuplah Allah yang tahu. Nanti kalau sudah mantap bersih cerita tentang tahajud. Tapi kita yakin aman, ini benar-benar ngajak orang. Untuk tahap mujahadah tidak usah segala diceritakan. Sedekah 2 juta sudah cukup ya. Kenapa 2.000 saudara rahasia sekali? Sebetulnya apa sih untungnya amal kita diketahui orang lain? Kita cerita, waktu saya umroh kemarin, benarkah cerita tentang umroh supaya orang semangat umroh atau supaya diketahui kita umroh? Itu ya pada waktu saya tahajud itu kan saya mulai bangunnya jam 1:30. Benarkah? Sebetulnya kan 2 kurang 5 itu.
tapi ditarik jadi 1/2 supaya kelihatan lebih dalam. Dan sebetulnya 2/4 dia udah tidur lagi, tapi dia tidak cerita. Ini semuanya bau-baunya hanya bau pengumuman. Stop sekarang, latih rahasiakan, cukup. Allah tahu, cukup. Kalau orang lain tahu terserah Allah, tapi bukan saya yang memberitahu. Ini tahap awal, ya. Sekali lagi bukan terlarang menceritakan, tetapi untuk latihan, latihlah. Kalau nanti Allah menghendaki orang lain tahu, mudah bagi Allah bikin jalan. Tapi bukan kita yang pamer, Allah yang memamerkan. Latih, mulai sekarang tidak usah segala diceritakan. Kamu saum tidak? Saya nggak mau cerita. Itu udah cerita dia. Itu berlipat. Pura-pura tawadu, pura-pura ikhlas. Tapi saudara lihat aja hari ini hari apa, ya. Sama itu juga. Jangan suka nanya, kamu sudah hafal juz berapa? Berapa juz? Benarkah kita ingin mengetahui juz orang atau hanya pembuka? Saya 3 juz. Oh, tingkatkan ya. Waktu saya 3 juz juga saya memang pernah nggak semangat. Oh, pengumuman. Di dalam kitab Bukhari ya, benar kamu baca kitab Bukhari atau baru pas lihat hanya disebut kitab Bukhari supaya kita kelihatan ahli kitab. Maksudnya sudah baca kitab, tapi kita buat supaya dramatis. Ini teh apa-apaan? Ibadah gawat, termasuk yang biasa-biasa. Misalkan Heri Susanto, H. Susanto. Apa maksudnya? Itu ingin dianggap haji ya. Irawan Abdullah, IR Abdullah. Gak usah gitulah, itu udah pasti kita sibuk dengan penilaian orang. Saudara mau S1, S2, S3, kuliah dalam negeri, luar negeri, tahan pokoknya. Tahan aja, gak usah diceritakan, kecuali yang perlu kita sampaikan karena itu manfaat bagi kita, bagi orang. Selebihnya tahan, baik apalagi amal duniawi saja tahan. Kalau saudara punya gelar, kalau enggak perlu-perlu amat tahan. Enggak usah cerita. Ini maaf, ini namanya mujahadah, latihan ya. Karena selalu ingin kita tuh memamerkan diri kita. Ingin orang lain tahu kekayaan kita, ingin tahu pengalaman kita, ingin tahu keilmuan kita, ingin pamer kefasihannya. Pokoknya mau aja orang lain tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu ngaji ingat ke Allah atau mau memamerkan suaranya, kelembutannya, panjang nafasnya? Ini pamer. Mungkin orang, oh bagus ya. Terus gimana? Apa jadi pahala? Belum tentu. Memang tujuan kita orang ngangguk-ngangguk dan oleh Allah diangguk-anggukan orang dan kita puas. Ngangguk semua nih. Terus gimana? Udah ngangguk ya sudah. Tidak perlu kita ingin orang lain serba tahu. Tahan sekuat-kuatnya. Kecuali yang terbaik kalau kita sampaikan. Hal apapun. Udahlah, kita harus mulai puas hanya Allah yang tahu. Ini tidak mudah hadirin. Tahap awal ini. 2. Yang kedua latihannya adalah, kalau yang tadi dalilnya apa ya? Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Karena Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan, cukup. 2, mujahadahnya, riadohnya, jangan ingin dilihat orang. Mulai tes sekarang kita, periksa. Ada orang dengan tidak ada orang, beda atau tidak? Kalau ada perbedaan, ada orang, tidak ada orang, berarti kita dia nih. Azan. Ada calon mertua dengan tidak ada, efeknya apa?
Kalau lebih merdu, lebih panjang nafasnya, tapi tidak ada calon, ringkas, padat. Sholat di belakang ada orang yang kita segani, Allahu Akbar. Tapi kalau sendiri Allahu Akbar. Ini serius hadirin. Saya mohon maaf kalau cerita ini usang. Pernah nonton di salah satu channel TV di Malaysia, menarik, ustaznya mengatakan begini. Tapi ini realistis. Ibu-ibu sedang sholat duha, telepon bunyi, diangkat oleh anaknya. Ibu ikut konsentrasi. Nah, ibu sedang apa? Ibu bahagia. Sedang duha, ini anak berbakti yang bahagia karena yang nelpon jadi tahu beliau sedang duha. Salat menjadi lebih riang. Allah Maha tahu ini bahwa dia tuh lebih nikmat disukai oleh yang nelpon daripada cukup hanya Allah yang tahu. Takdirnya suatu saat asar 5:30, telepon bunyi, kering, panik si ibu. Diangkat oleh anak yang sama. Ibu sedang apa? Sedang asar, langsung mendidih. Dendam itu kepada anaknya. Selama sholat merencanakan untuk ngamuk kepada anaknya, mempermalukan ibu gitu. Jadi dia lebih takut diketahui orang sholat asar 5:30 daripada takut oleh Allah. Periksa di rumah untuk hal-hal duniawi juga, yang nyapu. Kalau ada pasangan hidupnya rapi, kalau tidak ada suami tidak rapi-rapi. Untuk siapa? Termasuk pesantren. Mau ada kunjungan, rapi-rapi. Mau apa kunjungan rapi-rapi? Rapi-rapi itu ibadah. Ada kunjungan, tidak ada kunjungan, Allah selalu mengunjungi dengan tatapannya. Hati-hati hadirin. Ibu-ibu, sebaiknya tahajud sendirian. Karena nangis itu bisa merusak keikhlasan. Nangis. Tiba-tiba ada yang dengar, ada yang bangun. Dilama-lama. Dan air mata dibiarkan berbekas. Ada keindahan. Bu sedang apa? Enggak apa-apa. Padahal air mata itu kalau jujur ya, sedihnya hanya 2 tetes, yang membuat agak banyak tuh menguap hadirinnya. Jadi yang membuat mengalir tuh uap, tapi dipertahankan demi acting ini. Ini serius hadirin. Termasuk yang suka muhasabah. Ya Allah. Kalau sendirian Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa banyak orang dia jadi sedih? Kalau sendirian dia enggak pernah keluar air matanya. Kenapa? Tolong ya Allah. Kalau sendirian enggak. Padahal yang asli air mata tuh pada waktu sendirian tuh. Harusnya lebih deras. Lebih syahdu. Ngimamin hati-hati. Sedekah dilihat oleh teman, keluar tuh yang 10 ribuan. Nggak ada siapa-siapa, 500 tuh. Nah, belenterangnya juga dia tutup. Cemas. Terus ngapain kita begitu ya? Tidak harus semuanya tidak kelihatan. Yang wajar kelihatan ya kelihatan saja. Ke masjid, tiba-tiba dia tiarap. Wah, ini enggak normal hadirin. Normal saja ya. Yang harus kelihatan enggak apa-apa. Memang sudah begitu sunatullahnya. Tetapi yang bisa kita sembunyikan cukuplah Allah yang tahu. Bagaimana kalau kita beramal lalu orang lihat dan kita merasa, oh hati saya udah belok nih. Gini caranya ya. Kita sholat sunnah, di belakang ada orang. Itu enggak mudah tuh. Ruku akan lebih lama.
Sujud juga tenang, sudah cukup nih. Udah agak lama, cukup Allah. Tenang, doanya harus tertib, berbik, tenang, jangan terlalu cepat, mengganak nanti ya. Allah, ya cukup, ya cukup nih. Itu ada yang begitu tuh. Saudara pasti mau nyeletuk ya. Saya tahu yang pengalaman gitu kan. Kalau iya gimana? Saudara puas? Saudara puas? Mau apa ya kita acting begitu sedangkan Allah tahu persis isi hati kita. Kalau kita diketahui orang dan merasa ini saya loncat nih hati, maka ketika tidak ada orang sholat sunnah di tempat yang tersembunyi, tebus tuh. Sing bagus, sing panjang ayatnya, sing lama sujudnya, dan puas dengan Allah. Ya, saudara sedekah 10.000, kerasa sekali. Ini saya ria nih. Ada orang 50.000 ada cari uang lebih banyak, sembunyi. Ya Allah, 100.000 only you. Masukin, sing puas nih. Yang 50.000 tadi engkau tahu, saya rada menceng-menceng. 100.000 ya Allah. Tolong dicatat baik-baik. Nah, ini juga enggak mau. Sudahlah. Itu juga kurang ikhlas kayaknya. Ikhlaslah itu ya, insya Allah. Sudahlah, ke Allah mah enggak usah rewel ya. Uangnya juga milik Allah ini. Bet-bet aja. Setuju? Yang ngantar anak sudah tidak usah. Maaf ya, saya mau ngantar anak dulu. Udahlah, tinggal pergi aja. Kenapa semua orang harus tahu? Karena di hatinya ingin kelihatan. Ini bapak baik. Ini bapak rajin ngantar anak. Helm sengaja dibuka. Ini kacanya supaya. Maaf Pak, saya ngantar dulu ya. Nah nggak usah pengumuman juga udah tahu anak ngedaplok di belakang. Dasar penegasan riaknya. Latih dah. Tutup helm. Pergi. Sing puas Allah yang ngelihat. Ya. Puaskan hanya Allah yang lihat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Cukup. Atasan mau lihat mau tidak, mau orang mau tahu mau tidak, Allah pasti lihat. Pasti. Dan orang melihat juga mau gimana ya. Cuman wah bapak rajin ya. Cuman gitu. Tetap aja kita yang ngebonceng ya kan. Bensin kita yang beli. Apa sih untungnya dilihat orang ya, kecuali nanti sudah waktunya kita memberikan teladan, contoh, uswah hasanah perlu. Tapi ini maksud saya adalah riadohnya ya. Jangan anggap sesudah ini harus selamanya begini. Kalau sudah siap bertarung, saudara boleh tampakkan. Tapi latihan awalnya adalah mengenal, saya lagi pengen dilihat orang atau tidak. Jangan sembarang cerita. Yang kedua lihat kalau ada orang atau tidak orang bagaimana sikap kita. Kalau merasa kita menceng, cari kesempatan lain, timpa itu dengan amal yang lebih bagus ya. Dan jangan menghilangkan amal karena ada orang. Mau sedekah nih 100.000 kelihatan, kamu lihat ya. Cilaka saya nih. Saya jadi nggak ikhlas. Maaf ya Allah. Masukin mungkin 1.000 butuh ikhlas, jangan. Mengapa? Karena gini, kalau kita udah masuk mungkin ada cacatnya, tapi ditobatin, insya Allah ada juga tulusnya. Ya. Tapi kalau enggak ada amal, enggak ada sama sekali amalnya. Jadi jangan meninggalkan amal karena takut ria. Kalau amal itu wajib apalagi, tinggal kita sempurnakan mujahadah hatinya, taubati. Dan tambah nanti dengan amal-amal lain supaya bolongnya tertutup. 3. Ini lebih berat. Jangan ingin dipuji. Pertama diketahui. Hanya informasi. Ada yang senang orang lain tahu. Mau saja pamer segala hal. Asal orang tahu dia gembira. Padahal enggak, orang belum suka. Pulang dari Mekah nih saya sholat di sebelah sini nih ya. Nah ini dekat aja. Nah saya waktu itu di sini nih. Dan kata orang itu nanya ya. Selain nggak nanya, nggak tertarik dan dia juga nggak bawa oleh-oleh, jadi nggak ada efek sama sekali.
Dua, jangan ingin dilihat. Wa kafa billahi syahida. Surat apa? An-Nisa 79 ya. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Nah, ini udah lebih enak karena kita memang pengen dipuji. Ini software ini Allah yang masang loh pada diri kita. Kita juga nggak tahu kenapa jadi pujian begini. Benar? Harusnya bagaimana pengen dipujinya? Nah, ada pengen dipuji oleh orang yang nggak tahu, ada yang pengen dipuji oleh yang maha tahu. Mana yang paling bagus pujiannya? Kan? Sekarang kita dipuji oleh yang blow on sekali ya. Ibu bintang kelas. Karena dia blow on sekali. Terus kita bangga. Benar. Emang saya bintang kelas. Ini kan ikut blow on hadirin. Ini ilmiah hadirin. Dipuji oleh yang tidak tahu, kemudian kita gembira oleh pujian yang tidak cocok itu, kan sama-sama bodohnya. Halo? Kita bodoh, dipuji oleh yang lebih bodoh. Mas pinter, kita bangga, pinter kan? Ini kan liar dua nana hadirin. Nah itu orang yang senang pujian tuh di situ, saya tuh nggak tega nyebutnya. Error kita ini, karena kita tahu orang tuh muji kita, karena nggak tahu siapa kita, iya kan? Celakanya kita tuh lebih menikmati sesuatu yang tidak cocok dengan keadaan, tapi cocok dengan nafsu. Nafsu kita kan ingin dipuji, standar lah, pengen disebut cakep, pengen disebut keren, kaya, pinter, dan itu tuh benar-benar memperbudak hidup kita. Kenapa saudara banyak cicilan? Banyaknya kita kan nyicil demi disebut gaya, walaupun tidak seluruh. Saudara jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti iya. Demi dianggap orang itu bisa habis-habisan loh Pak. Bisa nyicil ini, nyicil itu, kemudian latihan ini, latihan itu, berkorban waktu, tenaga demi pujian. Lalu sekarang kalau pujian itu datang, terus gimana? Kan? Udah nggak ada apa-apa. Weh Kang, rumahnya bagus. Udah, cicilan tetap kita yang bayar. Ya kan, tagihan tetap ke kita. Kalau dia muji terus nyumbang misalkan, Kang rumahnya bagus ya 2 juta. Bah, bagus lah bikin rumah. Tulis setiap yang muji 2 juta. Itu baru ada manfaatnya, ini mah enggak. Makanya selamat berbahagia bagi saudara-saudara yang lepas hatinya dari ingin dipuji dan takut dicaci. Ini bahagia. Makin kuat keinginan dipuji, hampir dapat dipastikan sibuk bikin topeng. Saudara-saudara sekalian, kita di dalam membangun kepribadian membutuhkan integritas, profesionalisme, dan aktualisasi. Gak kebayang Rasulullah kayak gitu hadirin ya. Rasulullah mah jernih, sederhana, apa ada. Suatu saat bertenaga sampai merah matanya. Tapi sama itu, lisan, hati, sikap tuh klik. Tapi kalau ingin pujian dikemas. Jadi beda. Nanti gampang sekali. Waktu ceramah dengan tidak ceramah pasti beda tuh. Tetapi orang yang sibuk dengan penilaian Allah dimanapun sama. Orang yang cenderung munafik, kalau ke orang kaya, ke orang miskin beda. Karena ngarep-ngarep pujian dari orang kaya. Ke yang miskin dia menghina. Ada yang bisa saya bantu Pak? Benar-benar, saya mengerti sekali. Pergi atasannya, lu sini. Monyong kamu, kenapa air? Beda. Padahal siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah nih pembantunya. Daripada tamu yang tadi koruptor malah. Orang yang sibuk dengan penilaian Allah sama kaya miskin, pejabat bukan, lempeng saja karena dia berbuat baik,
bukan untuk dinilai orang, berbuat baik untuk dinilai Allah. Sama pedagang yang suka datang pembeli, ini teh botolnya, oh jadi iklan lagi, silakan sebuah botol. Bagaimana ibu kelihatannya seger banget hari ini, dan makin lama makin awet muda loh bu. Oh sih bu, ini ada bahkan khusus buat ibu. Ibu kalau pakai ini kelihatannya 10 tahun lebih muda loh bu. Masa dek, ibu senang sekali. Oh senang, ini cocok. Cuma belum gajian deh. Itu mah tua banget dong bu. Rada cepet mati bu. Wah jelas sekali ini ya. Pujiannya juga pujian untuk dagang, tidak ada keikhlasan. Nah hadirin, nggak perlulah kita gitu-gitu. Kita mau kenapa kamu jujur? Emang kenapa? Kamu jujur supaya naik pangkat ya, supaya disukai atasan ya? Gak ada urusan. Saya jujur dengan penilaian atasan. Atasan itu cuma makhluk. Saya jujur karena Allah nyuruh jujur, dan itu saya lakukan. Mau naik pangkat, mau tidak, mau dipuji, mau tidak, gak ada urusan. Jujur itu membuat Allah suka. Titik. Habis di sana. Kenapa sih kamu jadi orang pemaaf betul supaya dimaafkan orang? Orang memaafkan, mau marah sama saya itu urusan masing-masing. Tapi saya pemaaf, Allah suka kepada pemaaf. Cukup buat saya. Enak tidak? Merdeka. Nah, lepaskan pengen dipuji orang. Ya, mau ngapain? Gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama. Iya kan? Wow, kamu keren. Wow, kamu kayak monyet. Sama tuh yang bikin sakit. Wajahnya kan tetap begitu aja. Masa barusan dia datang dijajanin jadi keren, ini datang gak dijajanin monyet ya gak? Sedang wajahnya sama. Masalahnya hanya ini ditraktir, ini tidak ya kan? Saudara pasti ngasih lagi ke yang itu karena nyebut keren. Padahal yang lebih deket tuh omongan yang barusan ya. Dasar nipu diri. Dah. Coba saya ngetes dulu dikit. Kalau dipotret, pilih mending bagusan mana? Aslinya atau potretnya? Jawab. Aslinya pasti menderita tuh. Ada ibu-ibu yang nyeletuk, kalau saya sih pengen dua-duanya. Ya aslinya ya potretnya. Nah kalau itu baru paling menderita. Jadi bagaimana dipotret supaya bahagia? Nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin potret bener? Kan wajahnya yang ini bener. Halo? Tapi dasar kita mah nggak jujur. Dipotret cari posisi yang paling mancung, paling manis, pasang. Yang kita sendiri nggak yakin.